Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Deklogs, yang mana anggota kami Teguh Muhammad Salahuddin dan Mutia Zahramita. Nah, sebelum kita memasuki tentang Deklogs, kita akan sedikit membahas tentang sistem modeling, yang mana merupakan suatu proses dapat meminta sumber daya sebanyak yang diperlukan, tetapi tidak boleh melebihi jumlah total sumber daya yang tersedia di dalam sistem. Suatu proses hanya dapat menggunakan sumber daya sebagai berikut, yaitu request, use, dan release. Request merupakan proses meminta sumber daya jika permintaan tidak diberikan segera. Misalnya, sumber daya digunakan oleh proses lain, maka proses yang meminta harus menunggu sampai dapat memperoleh sumber daya. Habis itu use, proses dapat beroperasi pada sumber daya. Misalnya jika sumber daya adalah printer, proses dapat mencetak pada printer. Selanjutnya ada release, proses melepaskan sumber daya. Nah, adapun karakter dari Deklog yaitu mutual exclusion, hold dan wait, no permission, secure wait. Nah, di mutual exclusion yaitu setidaknya suatu sumber daya harus tidak dapat dibagikan. Sumber daya yang dapat dibagikan sebaliknya tidak memerlukan saling eksekusi, akses, dan dengan demikian tidak dapat terlibat dalam keadaan deadlock. File read only sebagai contoh yang sangat bagus yang dapat dibagikan. Namun secara umum kita tidak dapat mencegah deadlock dengan menolak kondisi mutual exclusion karena beberapa sumber daya secara instruistik tidak dapat dibagikan. Misalnya kunci mutex tidak dapat secara bersamaan dibagi oleh beberapa proses. Selanjutnya ada hold and wait. Untuk memastikan kondisi ini tidak terjadi dalam sistem, kita harus menjamin bahwa setiap kali suatu proses meminta sumber daya tidak ada sumber daya lainnya. Suatu protokol yang dapat kita gunakan membutuhkan setiap proses untuk mentada dialokasi semua sumber daya sebelum memulai eksekusi. Selanjutnya ada deadlock avoidance, algoritma penghindaran kebuntuan secara dinamis memeriksa status alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa kondisi menunggu melingkar tidak akan pernah ada. Suatu alokasi sumber daya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang tersedia dan dialokasikan serta tuntutan maksimum dari proses. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mutia Zahramita. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada deadlock avoidance, keadaan aman. Suatu keadaan aman jika sistem dapat mengalokasikan sumber daya untuk setiap proses sampai maksimum dalam beberapa urutan dan masih menghindari kebuntuan. Secara lebih formal, sebuah sistem berada dalam keadaan aman hanya jika ada aturan aman. Berikut adalah gambar di mana ruang keadaan aman, tidak aman, dan ruang buntu. Selanjutnya, algoritma alokasi grafik sumber daya. Jika kita memiliki sistem alokasi sumber daya dengan hanya satu instans dari setiap jenis sumber daya, kita dapat menggunakan varian dari grafik alokasi sumber daya yang didefinisikan untuk menghindari kebuntuan. Selanjutnya, algoritma bangkir. Algoritma grafik alokasi sumber daya tidak dapat diterapkan pada sistem alokasi sumber daya dengan banyak contoh dari setiap jenis sumber daya. Algoritma penghindaran kebuntuan yang kami jelaskan selanjutnya dapat diterapkan pada sistem seperti tetapi kurang efisien dibandingkan skema grafik alokasi sumber daya.
di mana membutuhkan sumber daya sebagai berikut. Di antaranya ada available, max, allocation, dan need. Selanjutnya, deteksi deadlock. Intens tunggal dari setiap jenis sumber daya. Jika semua sumber daya hanya memiliki satu intens, maka kita dapat mendefinisikan algoritma pendeteksi kebuntuan yang menggunakan varian dari grafik alokasi sumber daya yang disebut menunggu untuk grafik. Selanjutnya, pemulihan dari deadlock. Ketika algoritma dideteksi menentukan bahwa ada kebuntuan, beberapa alternatif tersedia. Salah satu kemungkinan adalah menginformasikan operator bahwa telah terjadi kebuntuan dan membiarkan operator menangani kebuntuan secara manual. Selanjutnya, kemungkinan lain adalah membiarkan sistem memulihkan dari kebuntuan secara otomatis. Sama adalah dua pilihan untuk memecahkan kebuntuan. Salah satunya adalah dengan membatalkan satu atau lebih proses untuk menghentikan penantian melingkar. Selanjutnya, ada pemulihan dari deadlock. Salah satu caranya yaitu melakukan pemberhentian proses. Batalkan semua proses yang menemui jalan buntu. Membatalkan satu proses pada satu waktu sampai siklus kebuntuan dihilangkan. Selanjutnya ada cara preemption sumber daya, sebuah metode untuk menghindari kebuntuan daripada pencegahannya. Mengharuskan sistem operasi memiliki informasi a priori tentang bagaimana setiap proses akan memanfaatkan sumber daya sistem. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Hanya segitu saja presentasi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.